Bab 1813. Teknik naga api langit. Satu orang melakukan kesalahan, sekeluarga terkena imbas. Masalah yang dialami oleh keluarga Cheng akan membahayakan takdir keluarga. Jika bukan Eric Qin yang membantu menyelesaikan masalah, tidak butuh waktu yang lama untuk keluarga Cheng akan mengalami kehancuran. Dua penatua tertinggi sudah kembali ke keluarga. Kepala rumah Cheng juga transmisi suara untuk memanggil dua orang. Harta karun berada di dalam istana. Tiga orang bekerja sama membuka jalan masuk tempat harta karun, dan satu persatu ruangan yang tinggi muncul secara mendadak. Silahkan masuk, Tuan Qin, kepala rumah Cheng berujar sembari tersenyum. Eric Qin melihat jalan masuk, sedikit mirip dengan ruang giok darah milik keluarga Qin. Harta tanah keluarga besar adalah ruangan yang berbeda, dan tidak berada di luar. Jikalau begitu, aku akan mengambilnya. Eric Qin terkekeh, juga tidak banyak basa-basi, dan langsung memasuki tempat harta karun. Pandangan di depan berubah, kembali membuka kedua netra, dan sudah berada di bangunan seperti perpustakaan zaman dahulu. Hanya saja, bukanlah buku yang terletak di atas rak, namun berbagai macam benda langka yang berbinar-binar. Rumput ajaib, senjata ajaib, berbagai macam bola roh, dan batu permata. Menghitung secara cepat, sepertinya terdiri puluhan ribu. Keluarga Cheng bekerja selama puluhan ribu tahun, harta harun yang dikoleksi tentu tidaklah biasa. Menatap secara menyeluruh, berbagai benda yang berbinar, bahkan membuat pusing. Berbagai reiki berkelompok, sehingga membuat ruangan ini seperti menjadi tempat tinggal para dewa. Menangkap satu permata, melihat dengan teliti, dan Eric Qin memuji permata tersebut secara diam-diam. Di tangannya adalah bola roh sumber energi yang memiliki ukuran sebesar tangannya, kualitasnya tidak kalah dengan benda yang diperoleh di lapangan pembunuhan. Kembali melihat pedang abadi yang digantungkan, setiap pedang mengeluarkan hawa yang tegas, terlihat jelas bukanlah benda biasa. Tapi Eric Qin tidak merasa tergiur terhadap harta karun tersebut. Sebelum kemari, dirinya telah memutuskan. Oleh karena itu Eric Qin terlihat tenang, dan berjalan dengan santai. Bisa mengambil dua harta karun, dia tidak memutuskan mengambil harta karun dengan harga yang mahal. Tapi benda yang mudah didapatkan dengan koin roh, memperoleh benda yang tidak ada di luar. Meskipun kemampuan satu orang sangat banyak, tentu ada batasnya. Keluarga Cheng berpengalaman selama puluhan ribu tahun. Di dalam tempat harta karun tentu terdiri apa yang didapati oleh beberapa orang luar biasa semasa hidup. Benda langka yang mereka tinggalkan, justru itu adalah yang diinginkan oleh Eric Qin. Sedangkan selama berjalan, mendadak Eric Qin menyadari satu benda yang terasa familiar. Di satu pojokan, terdiri satu patung giok yang putih bersih. Penyu giok milik Superior Master, tapi hawa penyu giok sangat berbeda. Eric Qin mengulurkan tangan untuk menangkap penyu giok yang sekecil bentuk koin, dan Eric Qin kembali merasakan dengan teliti. Penyu giok Superior Master adalah benda sekte dewa, hingga sekarang sudah tidak diwariskan. Di dalam patung giok kecil ini terdiri beberapa formasi, yang bisa menahan serangan kuat dari kultivator. Sebelumnya, Eric Qin merasa sedih dikarenakan hanya membeli satu penyu giok. Dia tidak menyangka bisa kembali melihat benda tersebut di sini. Sedangkan penyu giok milik keluarga Cheng terlihat jelas berbeda dengan penyu giok miliknya. Reiki lebih kuat, kualitas giok roh juga terlihat lebih jelas. Formasi di dalam juga tidak butuh menggunakan Dark Eye untuk melihat, bisa menggunakan giok roh sudah bisa melihatnya. Penyu giok yang kubeli sebelumnya, aku mendengar adalah pemberian dari Superior Master untuk setiap murid sebagai benda penyelamat nyawa. Apakah benda tersebut adalah milik murid ataupun pengurus? Eric Qin berpikir, jika mengumpulkan seluruh benda tersebut, tentu akan sangat pantas untuk menerimanya.
Dirinya memiliki cincin kuno linglong, bisa menahan serangan dari kultivator yang memiliki di tingkat puncak fase transendensi, tapi Finola Su tidak memiliki benda tersebut. Sebelumnya Erikin ingin memberikan formasi pertahanan untuk Finola Su, tapi cara menggunakan formasi pertahanan sedikit rumit, lebih baik menggunakan penyu giok. Untuk lebih memastikan, Erikin membuka mata kultivator, dan menatap formasi dalam tubuh penyu giok tersebut. Saat melihat, hati Erikin benar-benar tergoyah. Penyu giok ini sama seperti dengan miliknya, juga ada 3 kesempatan untuk menahan serangan, dan 1 formasi yang luar biasa terletak di bagian tengah penyu giok tersebut. Formasi ini benar-benar merumitkan, ini adalah formasi yang tidak pernah diketemui oleh Erikin sebelumnya, dan terukir di daerah jempol. Sesuai dengan tebakan jejak formasi yang buram, ini adalah ukiran formasi yang memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang seimbang serta setara, bahkan lebih kuat dibandingkan 3 formasi. Ada benda tersebut, bisa memastikan keamanan Finola. Erikin langsung mengambil penyu giok tersebut. Meskipun Finola Su tentu memiliki benda yang disiapkan oleh Istana Es, tapi menambah 1 jaminan terasa lebih tenang. Mengambil penyu giok, Erikin kembali memutar cukup lama, namun tidak menemukan harta karun yang pantas untuk diambil. Erikin telah memutuskan, jika benar-benar tidak ada harta karun yang pantas diambil, maka dia akan mengambil bola roh sumber energi sebelumnya. Dirinya memiliki 2 bola roh sumber energi, bisa menyimpan petir 2 kali lipat. Tanpa sadar, dia mendatangi area penyimpanan teknik. Erikin tidak merasa tertarik akan hal tersebut, oleh karena itu dia hanya memutuskan melihat sejenak lalu pergi. Mau bagaimanapun di bagian teknik, dirinya tidak pernah kekurangan. Jika benar-benar sangat kuat sehingga membuat dirinya tergoyah, maka keluarga Cheng sudah menggunakan sebelumnya, dan tidak akan meletaknya di dalam tempat harta karun. Saat pandangannya menyapu ke area tersebut, dan melihat nama teknik, langkahan kaki Erikin mendadak berhenti. Teknik naga api langit. Apakah teknik ini adalah benda yang ditinggalkan oleh Master Abadi Tianhuo? Ini adalah kebetulan atau kebenaran? Mendadak hati Erikin mencelos, dia mengambil slip giok dengan perasaan cemas. Di dalam slip giok yang ditinggalkan oleh Master Abadi Tianhuo, 3 kitab dewa sudah dibuka 2 macam. Mau itu langkah api langit atau busur Tianhuo, itu benar-benar sangat kuat. Selama hidup, Master Abadi hanya meneliti angit langit dan bumi, bahkan benar-benar melatihkan api suci. Erikin benar-benar merasa kagum terhadapnya. Sayangnya, dia hanya memiliki 3 kitab dewa yang menyisakan di lapangan pembunuhan. Sedangkan selama dia hidup, kitab dewa yang dibangunkan tentu bukan hanya ini saja. Namun sekarang, di tempat harta karun keluarga Cheng menemukan 1 teknik naga api langit, apakah ini adalah kebetulan? Tapi di saat ini, Erikin juga merasa sedikit terkejut. Dikarenakan slip giok biasanya adalah bentuk reguler atau bentuk persegi panjang, sama seperti bentuk bambu. Tapi teknik ini justru seperti bentuk persegi panjang yang miring. Tidak mempedulikan hal tersebut, kerohanian segera menatap secara keseluruhan di dalam slip giok. Teknik naga api langit ternyata adalah teknik api, bahkan api suci butuh menampilkannya. Dirinya tidak akan seberuntung ini, dan kembali mendapatkan teknik Master Abadi Tianhuo, bukan? Mendadak Erikin mematung. Lubuk hatinya merasa sedikit semangat, dan melihat ke bawah dengan cepat. Namun setelah kembali melihat, suasana hati Erikin sedikit berubah rumit. Apakah Master Abadi Tianhuo yang meninggalkan teknik ini, hingga sekarang dirinya tidak bisa memastikan. Namun slip giok yang hancur bisa memastikan. Atau juga, bisa disebutkan benar-benar hancur. Teknik naga api langit terdiri 3 gaya. Longteng, Longwu, dan Hualong. Sekarang slip giok hanya terdiri 1 gaya, dan tidak lengkap.
Mau teknik apapun, cara yang semakin di akhir, kekuatan akan semakin besar. Di pembukaan teknik naga api langit tertulis, setelah teknik Hualong, bisa berada di fase transendensi dan fase penilaian. Nada bicara yang terdengar sangat menyombongkan diri, terlihat jelas seperti kelakuan Master Abadi Tianhuo. Ternyata tidak ada cara terkuat, hanya menyisakan gaya Longteng. Bersambung.